Harun Hashim beserta keluarga beliau, dan doakan semoga beliau selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, taufik dan hidayah, serta Allah berikan apa yang dihajarkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah permudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir dosanya, dipermudah urusannya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa kembali berhadir untuk menghadiri majlis ta'lim Hashim ataupun majlis zikir at-ta'awun. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita lihatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan tabi'in ila yaumil akhir, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Kembali mengingatkan bahwasanya sebelum hari raya Idul Adha ada momen penting yang patut kita kerjakan, yaitu berpuasa di bulan Arafah, berpuasa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini hukumnya adalah sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, karena pahala berpuasa di hari Arafah itu yukafir sanah al-mawiyah, menghapus dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi setahunan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang setahunan, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dosa yang kita kerjakan itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar maka harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa tersebut adalah bukan dosa yang berkaitan dengan manusia ataupun bukan hal yang berkaitan dengan hak anaknya Nabi Adam alaihissalam, itu manusia. Jadi kesalahan kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahan kita kecil, maka dengan berpuasa di hari Arafah maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahan kita berkaitan dengan manusia, maka mau tidak mau kita harus meminta ridhonya, meminta halalnya, dan meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Dan seandainya dosa yang kita lakukan adalah dosa besar, maka haruslah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan juga berpuasa di hari Tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah disunahkan. Kenapa disunahkan berpuasa di hari Tarwiyah? Karena itu sebagai bentuk hati-hati, ya, mana tahu hari Arafah itu jatuh pada hari Tarwiyah itu, ya. Misalnya nih, kita kan menurut kalender 9 Zulhijjah itu pada hari Ahad. Hari Sabtu berarti dalam hari Tarwiyahnya 8 Zulhijjah. Nah, kita berpuasa disunahkan mulai hari besok, ya, hari Sabtu 8 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Hikmahnya kenapa hari Tarwiyah disunahkan? Mana tahu besok sudah hari Arafah. Ya, karena kabar-kabarnya kalau di Makkah itu hari Ahad sudah hari raya. Nah, jadi kalau hari raya hari Ahad berarti hari Sabtu hari Arafahnya di sana. Nah, jadi orang yang berpuasa di hari Tarwiyah makanya mendapatkan puasa Arafah pada saat itu. Tapi ini hukumnya bukan wajib, ya, hukumnya tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu
juga nanti pada hari raya kurban kita disunahkan juga untuk berkorban bagi yang mampu. Jadi berkorban itu disunahkan setiap tahun sekali, bukan sekali seumur hidup. Seperti haji dan umroh memang diwajibkan sekali seumur hidup, tapi untuk korban disunnahkan setiap tahun sekali bagi yang mampu. Kalau mampu berarti ada sunnah. Kemudian yang dimaksud dengan mampu itu apa? Yang dimaksud dengan mampu itu adalah orang yang masih punya nafkah pada malam hari raya untuk istri, untuk anaknya, untuk bayar rumah, untuk kalau ada pembantu bayar pembantunya, pokoknya bayar segalanya lah. Pada malam hari raya dan hari tasyrik masih ada yang untuk dimakan, ada untuk dia dan untuk keluarganya, untuk bayar-bayar yang wajib itu masih cukup, dan berlebih cukup untuk membeli seekor kambing, maka disunahkan dia untuk berkorban. Ya, sunnah hukumnya berkorban. Bahkan hukumnya di sini adalah sunnah muakkadah. Dan juga bagi yang berkorban wajib, maka inya kada boleh mengambil ataupun memakan dari daging yang inya korbankan. Jadi ada korban wajib, ada korban sunnah. Korban wajib itu kapan jadi wajib? Apabila dinazarkan. Kalau kita bernazar tahun kina hendak berkorban, bernazar hendak berkorban, itu jadi nazar. Kalau anak lahir dengan selamat hendak berkorban di bulan haji kina. Kalau sembuh dari sakit hendak berkorban, walaupun tanpa ada taklif, ya, tanpa taklif itu maksudnya tanpa ada embel-embelnya, bernazar aja tanpa ada sebab, itu juga jadi jatuh sebagai nazar, maka hukumnya jadi wajib. Maka apabila korban yang wajib ini semua dagingnya itu harus diberikan kepada orang miskin ataupun kepada tetangganya. Kalau sedekah sunnah, kalau korban sunnah, nah maka yang berkorban itu bisa upah memakan, ya. Yang afdal, ya, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk tetangganya. Tapi yang bagusnya tuh ada melebihi sepertiga, ya, sunnahnya, ya, yang afdalnya lagi ada melebihi dari sepertiganya mengambil. Misalnya kalau dagingnya itu 100 kilo, maka jangan sampai lebih daripada 30 kilo untuk minyak. Kalau jatahnya sorangan 100 kilo, kalau kambing itu mungkin dagingnya anggaplah 10 kilo, ya, anggap segitu. Jadinya mengambil itu sepertiganya aja, jangan lebih dari sepertiga. Jadi kalau itu sekitar 2 kilo aja, sisanya untuk disedekahkan. Wa yahrumu wa la yasihhu bayu syai'in minal udhiyah sawa'un kanat manzurah aw mutatawwa'an. Haram hukumnya dan kada sah menjual sesuatu apapun dari hewan korban tadi. Hewan yang sudah disembelih niat untuk korban, maka jangan dijual sesuatu apapun. Disebutkan dalam kitab Bajuri, kulitnya, buntutnya, ya, tanduknya, kepalanya, apalagi dagingnya, itu kada boleh dijual. Bahkan di sini disebutkan hukumnya haram. Menjualnya hukumnya adalah haram, wala yasih, dan tidak sah menjual sesuatu dari hewan korban yang sudah disembelih tersebut. Yang kada boleh menjual itu yang berkorban. Kalau yang dapat daging korban itu adalah orang miskin, dapat bagian daging korban. Misalnya nih, dia tinggalnya di Mungkur, ada orang yang berkorban dari Jabal Nur dapat, dari pasar dapat, dari Matapu dapat, dari sini dapat, akhirnya tertumpuk daging di rumah
sampai 20 kilo kulkas hipak sudah. Ya, bolehkah menjual? Boleh, asal pian orang miskin. Ya, kalau pian tergolong ataupun kategori orang miskin, maka boleh menjual daging yang sudah didapat dari bagian itu. Kalau ini orang sugih, nah kada boleh. Ya. Kalau orang sugih berarti dagingnya kada boleh dijual, hanya boleh disedekahkan ataupun diberikan hadiah. Kalau orang lain kada boleh dijual. Kalau orang miskin boleh menjual. Nah, jadi semua nanti daging korban itu kulitnya dibagi berata, ya, dibagi semuanya, kecuali yang kada mau dimakan, tanduk kada mau dimakan, ya, boleh jadi dibagi. Pokoknya apa yang kau dimakan bagi, karena di sini hukumnya yahrum wa yasih bai'u syai'in min al-ummi sawan kana madzura aw mutawaan. Baik itu korban wajib ataupun korban sunnah kada boleh dijual sesuatu apapun dari hewan korban tersebut. Wa yahrumu aidan ja'aluhu ujratan lil jasad, dan haram juga hukumnya menjadikan daging korban itu sebagai upah kepada yang tukang sembelih. Jadi kada boleh memberi upah kepada yang tukang sembelih dari dagingnya, tanduknya, kepalanya, batisnya. Ini upah sekian nyembelih dapat kepalanya. Ini upah pian nyembelih dapat 1 kilo daging sapi, ya. Itu pada boleh hukumnya, bahkan di sini disebutkan haram hukumnya. Tapi solusinya ada, ya, li'anna fi ma'anil bai' fa in aqahu, apabila dia memberinya, yang berisi ataupun yang berkorban memberi kepada yang tukang sembelih tadi, la ala annahu ujrah, bukan sebagai upah, bal sadaqah, tetapi sebagai sedekah, bal la yahrum, kada haram hukumnya, boleh. Jadi memberinya tuh ini sekian atas nama sedekah, jangan atas nama upah, karena upah itu hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya sunnah. Kalau itu upah maka wajib dibalik, harus dulu. Kalau sedekah ataupun hadiah maka hukumnya kada wajib, ya, terserah hendak memberi seberapa aja, karena itu sedekah. Nah, jadi kalau hendak memberi juga, hendak melebihi juga yang tukang sembelih tadi, maka jangan sampai atas nama upah, tapi atas nama sedekah. Begitu juga jangan memberi daging kepada orang yang membantu, ya, yang menggeniki sebagai upah, ya, beri tulangnya, beri kulitnya ini upah, menggeniki kada boleh jual. Ya, kalau hendak boleh itu ya nama atas nama sedekah tadi. Nah, jadi itu, ya, kada boleh menjual, yang menggeniki pun, ya, kada boleh mengambil dari daging, tulang, kepala, batis, kada boleh mengambil tanpa seizin orang yang berkorban. Karena daging ataupun hewan yang dikorbankan itu pasti ada pemiliknya. Kalau kita umpat menggeniki, mengambil ilatnya, disimpangi dalam kantong, ya, mengambil kepalanya, ya, ditanggung bawa ke rumah. Orang lingal-lingal diambil kepalanya misal, ya, orang lingal-lingal diambil batisnya. Ini ampun siapa yang kita ambil ini kan? Ampun kita kah atau ampun orang? Kalau ampun orang berarti harus bepadah. Kalau kada bepadah berarti namanya menyuntai. Nah, berarti kita kada halal yang kita makan itu. Maka di kepalanya itu banyak dagingnya, ya, ada otaknya di situ, ada ilatnya, dagingnya banyak. Nah, jadi jangan sampai mengambil kada bepadah. Kalau hendak dia mengambil, ya, hendak ambil ilatnya, ya, mamanya mengidam di rumah, mengidam ilat sapi misalkan, ya, hendak mengucuk ilatnya tuh, maka cari itu yang berkorban ini siapa. Sedangkan kalau satu sapi kan 7 orang yang berkorban tuh, maka harus bepadah kepada betujuh tadi. Bolehkah ulun minta ilat sapi sehingga bini mengidam di rumah, ujar ketujuhnya, wah silahkan, tidak apa-apa.
berarti halal. Jangan manukari kada boleh. Yang boleh itu meminta. Nah, di sini kada boleh menjual tapi boleh memberi. Ya. Meminta boleh, menjual kada boleh. Atau misalnya biasanya kan sebelum berkorban itu malamnya itu kan ada perkumpulan, ya kan, menyerahkan ataupun mewakilkan ya, siapa ya tukang sembelih. Mumpung tak kumpul yang berkorban tadi, ya mumpung tak kumpul yang berkorban, maka di situ minta izin yang siap mengganti membantu besok Bapak, bolehkah kami memasaki tulangnya, ya, memasaki tulangnya ya untuk dimakan bersama-sama. Ujar yang berisi daging yang berkorban itu membolehkan, mengizinkan, berarti boleh. Jadi kita memasaki itu pun harus berpada juga, jangan asal masaki aja. Karena yang kita masaki itu ada ampunnya. Yang ampunnya ini kalau kita masaki mengizinkan apa kada? Kalau mengizinkan berarti boleh kita masaki. Jadi bukan ampunnya yang memasaki, bukan yang berkorban yang memasaki, kita yang memasaki. Jadi yang berkorban ini memberi tulang, bersedekah tulangnya lawan kita. Kenapa? Beda antara korban dengan akikah. Kalau akikah yang ampunnya harus memasaki dulu, hanya diberikan ke orang. Kalau korban harus diberikan yang mentahnya. Ini perbedaan antara akikah dengan korban. Harus diberi daging mentah, bukan diberi daging masak. Nah, jadi yang masak itu yang mengganini, ya. Nah, nanti hukumnya yang berkorban bersedekah kepada yang mengganini tadi. Kemudian orang berarisan berkorban. Misalkan ya, ada 21 orang. Setiap tahun menyembelih 1 ekor sapi. 1 ekor sapi. Berarti 21 orang ini akan selesai selama 3 tahun. Kayak apa nih hukum arisan berkorban tuh kayak apa? Kalau kita melihat dari definisi mampu tadi, ya, maka orang yang berarisan itu berarti tergolong kada mampu. Kenapa kada mampu? Karenanya berarisan. Kalau setorannya dalam 1 tahun itu hanya 1 juta, berarti 3 tahun 3 juta. Dalam 1 tahun 1 juta diundi, ada yang keluar namanya, berarti ketika itu hanya berkorban dengan uang 1 juta. 2 jutanya dihutangi oleh kawanan yang lain. Dalam anggota arisan itu berarti orang ini masih tergolong belum mampu. Maka orang yang belum mampu kada disunahkan berkorban. Ya, orang yang belum mampu kada disunahkan untuk berkorban. Tapi hukum korbannya bolehkah? Kada boleh aja, boleh. Tapi kada karena khitab sunnah itu kada, ya boleh aja. Cuman yang khitab sunnahnya kada belum disunahkan lagi orang yang kada mampu tadi. Maka yang bagus itu ya tabungan. Yang bagus itu tabungan korban. Anak 3 tahun misalnya, berarti setahunnya menabung 1 juta, ya. Tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 3 tahun berkorban 1 ekor kambing, ya. Atau setahun, sebulannya berapa? 300.000. 10 bulan 3 juta. Nah, ini lebih aman, ya. Berarti orang ini tergolong mampu ketika dia berkorban, ya. Duit yang 3 juta tadi memang keluar dari kantongnya sendiri dan kada dihutangi oleh orang lain. Jadi berkorban berhutang
Ya, berarti orang ini dianggap orang yang kada mampu. Sama kan haji, umroh. Kalau berhutang kan kada disunahkan juga. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan kepada orang yang mampu. Kalau haji berhutang berarti orang kada mampu. Kalau kada mampu kada usah haji. Kalau kada mampu kada usah berumrah. Kada wajib belum umrahnya, hajinya kada wajib. Kalau kita kada mampu. Jadi kapan kita wajib haji ya umrah? Ketika kita mampu. Jadi kada usah memaksakan diri harus berhutang ke sana ke sini untuk berumrah ataupun berhaji. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang masalah korban yang panjangnya sudah kita bahas ya. Yang panjang sudah kita bahas pada malam Sabtu yang dulunya malam ya. Karena sekarang ini waktunya mepet, habis ini kita disikir lagi, jadi itu yang kita bahas sedikit ataupun sekilas tentang masalah korban. Mudah-mudahan ini membantu, mudah-mudahan korban kita lebih berkualitas dan lebih bagus lagi untuk kedepannya. Jadi yang mengganihi berkorban silahkan mengganihi, niatkan lillahi ta'ala. Jadi jangan berharap diupah, karena upah itu kada boleh dalam korban. Atau berharap untuk diberi. Kalau kita berharap untuk diberi daging berarti kita kada ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Lebih baik kita ikhlas karena Allah, dapat pahala dan dapat daging. Kalau kita menggini orang hanya mengharap daging, pahalanya kada dapat, daging dapat dagingnya, pahala kada dapat. Kita datang ke sini menggini, menyincang, menentang kulitnya ya, dengan harapan kita bulik supaya dapat jatah daging. Berarti harapan kita datang ke sini hendak dapat daging tadi. Yang satu kawan kita niat ke sini menggeni jua, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Sama-sama pada dapat daging. Cuman yang satu ada kurangnya, yang niatnya hendak mendapatkan jatah daging, pahala kan dapat. Yang satunya niat ikhlas, pahala dapat, daging dapat. Pilih yang mana? Yang ikhlas kan harap dagingnya. Uyuh sama uyuh, datang ke sini sama, waktunya sama, lapar sama lapar, pahala kada dapat. Maka lebih baik kita ikhlaskan karena Allah. Cuman yang ikhlas ini, ya orang yang ikhlas itu misalnya bulik kada disangau daging. Ya, jangan merangut. Karena yang ikhlas sudah ke sini. Ikhlas jangan menjadi disangka bulik kada diberi orang. 2 jam itu menggulung di rumah. Akun kina dan tak lagi gini ya. Berarti kan ada ikhlas. Jadi usahakan ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wal taqwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong menolonglah dalam kebaikan. Kita menolong itu dalam kebaikan itu pahala. Ya, perintah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melaksanakan sunnah Nabi, tolong menolong itu. Demikian yang selalu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.